Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiat Meko. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait proses penyembuhan luka laparotomi untuk memenuhi tugas uji praklinik pada stase luka laparotomi. Untuk proses luka laparotomi di pendahuluan awal, laparotomi adalah operasi di dalam perut, di mana lapisan perut dibuka melalui proses pembedahan yang memungkinkan pemeriksaan untuk mendiagnosis masalah termasuk penyembuhan luka dalam perut menurut Andar Moyo tahun 2013. Luka sendiri didefinisikan yaitu gangguan fungsi pelindung kulit dengan hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa kerusakan jaringan lain seperti otot, tulang, atau saraf yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu antara lain peningkatan operasi bedah, luka, ataupun cedera. Ini menurut pendapat dari Rian tahun 2014. Menurut Murti 2013, luka adalah hilangnya atau rusaknya jaringan tubuh yang didapatkan cedera disebabkan oleh tusukan dan goresan benda tajam, benturan benda tumpul, kecelakaan, tembakan, gigitan hewan, bahan kimia, air panas, uap, api, dan luka bakar, serta listrik atau sambaran petir. Di dalam proses penyembuhan luka, pada luka laparotomi secara umum, penyembuhan luka lebih lambat pada pasien yang lebih tua dan aspek fisiologis. Penyembuhan luka tidak berbeda dengan klien pada klien muda, namun sulit untuk menentukan penyebab masalah yang muncul selama proses penyembuhan dikarenakan usia atau alasan lainnya. Dalam usia sendiri yang dapat memengaruhi tahapan penyembuhan luka yaitu perubahan pembuluh darah, sirkulasi darah di area luka, dan seiring bertambahnya usia hati atau fungsi. Pembentukan bekuan darah terganggu, respon inflamasi atau peradangannya melambat, serta produksi antibodi dan limfosit menjadi menurun, sehingga jaringan kolagen menjadi kurang lunak dan jaringan parut menjadi kurang elastis. Proses penyembuhan luka laparotomi sendiri ada dari pendapat menurut Arsanti tahun 2013. Penyembuhan luka itu proses pergantian dan perbaikan fungsi jaringan yang sudah rusak. Menyembuhkan luka melibatkan integrasi proses fisiologis dengan insisi bedah yang bersih merupakan contoh luka dengan sedikit jaringan yang hilang. Luka bedah akan mengalami penyembuhan dalam secara primer. Di dalam penyembuhan luka primer, proses penyembuhan luka normal adalah perbaikan luka bedah yang sangat bersih. Penyembuhan terjadi dalam beberapa tahap. Yang terdiri yang pertama fase inflamasi, proliferasi, maturasi. Penyembuhan luka didefinisikan oleh World Health Society sebagai suatu kompleks yang dinamis sebagai akibat dari pengembalian kontinuitas dan fungsi anatomi. Dalam proses penyembuhan luka dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut pendapat Potter dan Perry 2012, yaitu nutrisi, usia, mobilisasi, diabetes mellitus, anemia, obesitas, dan obat-obatan. Di dalam beberapa menurut pendapat ahli atau beberapa peneliti, hasil penelitian penyembuhan luka operasi laparotomi, banyak pasien yang mengalami penyembuhan luka baik, dikarenakan dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor usia, yaitu berpengaruh karena fungsi dan organ yang baik dimiliki usia muda
dengan kisaran 20 sampai 35 tahun. Nutrisi yang sangat baik mempengaruhi penyembuhan luka. Luka responden dengan nutrisi baik akan mengalami penyembuhan luka dengan baik karena nutrisi adalah komponen penting untuk mengembalikan sel-sel yang rusak. Dengan ditandai hemoglobin yang sangat cukup, tidak mengalami penyakit anemia, karena anemia sendiri dapat memperlambat proses penyembuhan luka, sehingga perbaikan sel kebutuhan kadar hemoglobin yang cukup untuk mengikat oksigen. Oleh sebabnya, orang yang mengalami kekurangan kadar hemoglobin dalam darah mengalami proses penyembuhan yang sangat lama untuk penyembuhan lukanya. Selanjutnya, yaitu penyakit penyerta, bisa disebut diabetes mellitus atau sakit gula. Dapat mempengaruhi penyembuhan luka jika kadar gula terlalu sangat tinggi yang biasa kita sebut hiperglikemi. Hiperglikemi sendiri dapat menghambat leukosit atau sel darah putih melakukan fagositosis sehingga luka rentan infeksi. Maka orang yang mengalami hiperglikemi akan mengalami penyembuhan luka yang sangat sulit dan sangat lama. Ini menurut pendapat Farid dan Hidayat dan Aprina tahun 2024 dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Dalam kesimpulan penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden usia tidak berisiko, 72,5% responden. Dengan hasil penelitian bahwa pasien post-operasi laparotomi yang memiliki usia tidak berisiko kurang dari 35 tahun cenderung mengalami penyembuhan luka yang baik. Ditandai dengan hasil uji statistik chi-square dengan nilai p-value-nya 0,001. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden nutrisi baik dengan ditandai IMT yang normal, yaitu 72,5% responden. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pasien post-operasi yang memiliki nutrisi yang baik cenderung mengalami penyembuhan luka yang baik dengan ditandai hasil uji statistik 0,001 yang berarti nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menurut Hardiansyah dan Suparyasa tahun 2017. Dengan nutrisi yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka, nutrisi yang buruk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang memberi perlindungan terhadap penyakit infeksi, seperti penurunan sekretori imunoglobulin A alga A yang dapat memberikan kekebalan permukaan membran mukosa, gangguan sistem fagositosis, gangguan pembentukan kekebalan humoral tertentu. Ditandai berkurangnya sebagian komplement dan berkurangnya timus sel T. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan data di atas, pendapat yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, ada hubungan nutrisi dengan penyembuhan luka operasi laparotomi serta penyembuhan luka paling banyak terjadi pada responden yang memiliki IMT normal. Karena dalam proses penyembuhan luka membutuhkan nutrisi yang baik, nutrisi yang sangat cukup. Nutrisi yang baik dan sangat cukup membantu proses pembentukan kembali sel-sel yang rusak dalam perbaikan sel untuk membentuk jaringan ikat yang baik. Jaringan ikat dapat diperoleh dari asupan nutrisi seperti vitamin C. Jaringan ikat dibutuhkan untuk mensintesis kolagen. Berikut yang bisa disampaikan terkait proses penyembuhan luka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.